Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alullah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mafudot Pak Swabirin MPD. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Badriatus Solehah dari kelas A semester 4 Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan 3 hal. 1. Iman. Iman dalam konteks Islam mengacu pada keyakinan, kepercayaan, dan pengabdian seseorang kepada Allah SWT dan ajaran-ajarannya, serta keyakinan kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab suci Allah, Al-Quran, hari kiamat, dan takdir Allah. Tak hanya sekedar keyakinan, tetapi iman juga mengandung dimensi spiritual, moral, dan etis yang dalam. Sebagaimana di buku Mahfudot dijelaskan, iman bagaikan magnet. Jika magnet semakin besar lampunya, juga semakin terang. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat gerakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah tidak perlu berhenti dilakukan. Itulah pengaruh iman yang kuat. Iman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iman dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu, yang artinya iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Iman dalam qaul ulama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-imanu fil luwatil tasdiki bi qalbi wa fi syar'i i'tiqadi bil qalbi wal iqrari bil lisan, yang artinya iman menurut bahasa as-siddiq membenarkan dengan hati, sedangkan menurut istilah syariah adalah istiqad, keyakinan di dalam hati, dan ingkar dengan lisan. Selanjutnya materi yang kedua, Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan dan kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti ajarannya, rukun Islam, adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Sebagaimana dijelaskan buku Mafudot, Islam adalah gerakan cahaya iman. Semakin kuat cahaya iman, semakin dahsyat gerakan Islam Nusantara. Islam yang dikembangkan dengan pendekatan budaya dan Islam Nusantara, ya Islam rahmatul lil alamin. Islam dalam ayat Al-Quran.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Imran. Islam dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Artinya, aku telah ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Islam dalam qaul ulama. Al-Islamu wal istislamullahu bitauhidi wal inqiyadi lahu bitta'ah wal bara'atu minasyarki wa ahlihi. Artinya, Islam adalah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Syarh Al-Usul. Ihsan. Ihsan secara harfiah berasal dari kata Arab yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Ihsan adalah konsep dasar agama Islam yang mengacu pada kualitas atau tindakan yang baik, terpuji, dan sempurna, dan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Konsep ini mendorong umat muslim untuk menjalankan kehidupan dengan kesadaran moral yang tinggi, berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di buku Mahfudat, kebahagiaan berawal dari kesuksesan. Yang paling mendasar adalah kepuasan batin dan romantika kehidupan dan dimanapun. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berantisipasi di dalam rumah tangga sebagai hiasan pribadi muslim dan muslimah. Ihsan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Innamal mu'minuna ikhwata wa aslihu baina akhawaykum wa antum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ihsan dalam hadis taqallahu husnal khuluqi, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.